Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi T dan Q-square. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Nabila Asti Septiawardani dengan NIM 140141952, Noval Aziz Fadlur Rahman dengan NIM 140141954, Alfirizki Ramadanti 140141955, Farah Aryadini 140141956, dan Rizkani Daul Husnawati 140141958. Apa itu distribusi Q-square? Distribusi Q-square merupakan salah satu distribusi sampling yang sering digunakan dalam pengujian non-parametrik. Distribusi ini menjadi solusi pengujian sampel terutama dalam kasus uji kesesuaian atau goodness of fit test. Uji Q-square merupakan salah satu teknik analisis yang bersifat komparasional yang berdasar pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Perbedaan ukuran pada frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan menggunakan uji Q-square atau X2 dengan rumus seperti berikut. Next. Uji Q-square digunakan ketika ada sedikit atau tidak ada asumsi tentang parameter dari populasi terkait. B. Digunakan pada data kategorikal atau data kualitatif dengan menggunakan tabel kontingensi. C. Digunakan untuk mengevaluasi sampel dan proporsi yang tidak berpasangan atau bersifat independen satu sama lain. D. Data harus dalam bentuk frekuensi. E. Jumlah sampel atau N harus cukup besar. Berdasarkan jumlah sampel, terdapat 3 jenis uji Q-square. Yang pertama, uji Q-square atau satu sampel. Terus yang kedua ada uji Q-square 2 sampel. Dan yang ketiga ada uji Q-square K sampel. Uji Q-square digunakan pada 3 tujuan, yaitu 1. Untuk melakukan pengujian apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis. 2. Untuk melakukan pengujian dengan distribusi sampel. Dan yang ketiga, untuk melakukan pengujian independensi. Penerapan distribusi Q-square. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menemukan nilai peluang distribusi Q-square dengan menggunakan Microsoft Excel. Formula yang digunakan untuk melihat nilai Q-square adalah sebagai berikut, di mana nilai alfa sama dengan gunakan nilai alfa atau taraf signifikasi yang digunakan, derajat kebebasan sama dengan gunakan derajat kebebasan distribusi Q-square. Next. Cara membaca tabel distribusi Q-square. Kurva distribusi Q-square akan selalu bernilai positif dan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu derajat bebas dan tingkat signifikansi. Semakin besar nilai derajat bebas, maka kurva Q-square akan semakin mengikuti distribusi normal. Apa itu distribusi T? Distribusi T. Distribusi Staden T atau kadang hanya disebut distribusi T banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Untuk sampel yang besar, nilai varians populasi O2 dapat diestimasi
dengan varians dari sampel S2 sehingga dapat dilakukan pendekatan atau approximates dengan distribusi normal baku. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di forum diskusi Elena. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.